Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Misteri temuan 4 kerangka bayi di Banyumas akhirnya terungkap. Bayi-bayi tak berdosa itu ternyata hasil hubungan inses antara seorang ayah dengan putri kandungnya selama 8 tahun. Diduga karena kehabisan makanan di hutan, kawanan kera menyerbu permukiman warga di Sukoharjo. Untuk mengisi waktu libur sekolah, lapak penjualan hewan kurban di Jolotundo, Kota Semarang jadi tempat bermain anak. Misteri temuan 4 kerangka bayi di pekarangan warga di Purwokerto, Selasan, Banyumas akhirnya terbongkar. Polisi meringkus pelaku yang tak lain ayah kandung bayi. Tragisnya, bayi-bayi malang itu merupakan hasil hubungan inses dengan putri kandung pelaku. Jumlah bayi yang dikubur pelaku juga ternyata banyak, yakni 7 bayi. Butuh waktu 11 hari bagi jajaran kepolisian Resor Kota Banyumas untuk mengungkap misteri temuan 4 kerangka bayi di pekarangan rumah warga di Kelurahan Tanjung, Purwokerto Selatan, Banyumas. Polisi meringkus pria berinisial R, 57 tahun. Pelaku langsung digelandang ke Mapolresta Banyumas Selasa siang. Pelaku tidak lain adalah ayah kandung dari bayi-bayi tak berdosa itu. Jumlah bayi yang dibunuh juga ternyata tidak sedikit. Tersangka mengaku jumlah bayi bukan hanya 4 bayi, melainkan 7 bayi. Rudy sejauh ini mengakui bahwa dari kerangka manusia yang kita temukan dari tanggal 15 Juni, kemudian 21 Juni, kemudian terakhir pelaku menyampaikan bahwa ada tiga kerangka lagi yang masih ada di TKP kan. Artinya bahwa total semua sekitar 7 kerangka manusia yang berada di TKP. Artinya setelah ini tim akan melakukan penggalian di wilayah kelurahan daripada Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Tragisnya, bayi-bayi itu merupakan hasil hubungan inses pelaku dengan putri kandungnya berinisial R, 25 tahun. Hubungan terlarang itu berlangsung lama, yakni 8 tahun, sejak 2013 hingga tahun 2021. Bayi-bayi itu dibunuh beberapa saat setelah dilahirkan, lalu dikubur sendiri oleh pelaku di pekarangan. Selain menangkap pelaku R, polisi juga menahan putri pelaku berinisial E. Itu si Rudy itu hasil hubungan dengan... Ya, betul. Itu hasil hubungan daripada pelaku Rudy dengan anak kandung daripada pelaku tersebut. Atas keterangan baru tersangka, polisi kembali menggali pekarangan pada Senin siang untuk mencari 3 lagi kerangka bayi. Namun penggalian belum membuahkan hasil. 4 kerangka bayi ditemukan pada waktu yang berbeda. Kerangka pertama ditemukan pada tanggal 15 Juni 2023 dan 3 kerangka lain ditemukan tanggal 21 Juni 2023. Kerangka bayi ditemukan warga saat sedang menggali tanah di pekarangan. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Ya, besok sudah Idul Adha, harga hewan kurban di Boyolali terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga di kisaran 500 hingga 1,5 juta rupiah. Pasar hewan di Desa Jelok, Kecamatan Cepogo, Boyolali terpantau ramai jelang Idul Adha. Pembelian hewan kurban naik seiring dengan harganya. Untuk harga jual sapi naik di kisaran 19,5 juta rupiah per ekor. Namun ada pun yang menjual sapi hingga 70 juta hingga 100 juta rupiah bergantung bobot sapi. Pihak pengelola pasar pun menjamin hewan yang dijual telah dicek kesehatan dan dipastikan bebas penyakit. Ada kenaikan Pak jelang Idul Adha ada. Berapa persen? Ya 4% sampai 5%-an. Oh gitu. Ada ya Pak ya? Ada kenaikan. Iya. Mulai kapan Pak naik Pak? Mulai sudah 5 paing Pak. Oh 5 paing ini? 5 pasaran ya? 5 ya, kali? 5 pasaran. Untuk harga ada peningkatan 200 sampai 700. Jadi untuk harga itu kambing, kalau harga itu sapi. Tapi yang siap potong. Oh gitu. Kalau pasar hewan Jelok dan lingkupnya pasar hewan Sunggan tidak ada temuan yang kaitannya dengan PMK dan atau penyakit yang sampai saat ini. Tetap aman ya Pak? Ya, alhamdulillah.
Agar warga tidak membeli hewan kurban yang sakit, Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang memeriksa seluruh hewan di Pasar Hewan Ambarawa. Pemeriksaan rutin untuk memastikan kurban sehat mengingat mayoritas hewan di pasar datang dari berbagai daerah. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang rutin memeriksa kesehatan hewan kurban di Pasar Hewan Ambarawa. Pemeriksaan menyasar semua jenis kurban di pasar hewan. Pemeriksaan hewan dari luar daerah ini bertujuan untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku atau PMK dan lumpy skin disease atau LSD. Tak hanya mengecek kondisi kesehatan tubuh hewan, petugas juga memeriksa kode atau tag pada telinga hewan. Hal ini untuk memastikan apakah hewan sudah divaksin atau belum. Setiap hewan ternak yang masuk, baik itu sapi maupun kambing atau domba, itu kita periksa. Jadi kita mengantisipasi jangan sampai nanti ada binatang hewan-hewan itu yang terindikasi seperti PMK maupun LSD. Pasar Hewan Ambarawa merupakan salah satu pasar hewan terbesar di Jawa Tengah. Hewan ternak dari berbagai daerah dijual belikan di sini. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, selain menjaga kesehatan hewan, tampilan dari hewan kurban tak kalah penting. Di Boyolali ada salon khusus sapi untuk menjaga penampilan hewan kurban. Penjual percaya sapi yang bersih dan cantik bisa dijual dengan harga tinggi. Siapa bilang tempat cuci cuma buat mobil atau motor aja? Nih, ada tempat cuci sapi kurban di Boyolali. Tempat ini sering disebut salon sapi. Lokasinya ada di Pasar Hewan Desa Jelok, Boyolali. Meski kayaknya aneh, tapi salon sapi ini ramai dikunjungi warga loh. Warga datang bawa sapi kurban dagangan mereka yang baru keluar dari kandang. Aduh, kotor banget ya. Jangan khawatir, di sini sapi dibersihkan dengan cara dimandikan. Tubuhnya digosok pakai sikat sampai benar-benar bersih. Nggak sampai di situ aja. Sapi di sini juga ada yang potong kuku dan potong tanduk. Sapinya jadi kelihatan makin oke ya. Sapi kurban dibersihkan dan dipercantik supaya laku dan harga jualnya bisa makin tinggi. Menurut pedagang, harga jualnya bisa naik sampai 1 juta rupiah per ekornya. Setelah dibawa ke salon, ya berbeda. Berbeda. Bedanya ya kok ngelihatin aja sungguhnya ya kayak gini. Gitu. Terus itu rupanya itu ada. Iya, cuci kelihatan bersih. Bersih. Gitu. Kalau sehari bisa jual berapa, Mas? Bisa nyuci berapa, Mas? Sekitar 30, ya kurang lebih 30 lah. 30. Dibantu berapa teman, Mas? 1 orang, 2 orang sama saya. Oh gitu, hanya 2 orang aja. Oke. Untuk mencuci sapi, harganya Rp35 hingga Rp40.000. Sedangkan untuk potong kuku dan tanduk, harganya Rp50.000. Dalam sehari, pemilik salon sapi bisa menerima 30-50 ekor sapi untuk dibersihkan. Tak heran jika bisnis ini sangat menguntungkan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, lapak penjualan hewan kurban di Jolotundo, Kota Semarang tak sekedar jadi tempat jual beli hewan. Lapak bisa menjadi tempat bermain anak. Bahkan anak-anak juga bisa memberi makan hewan kurban. Kok lapak penjualan hewan kurban di lapangan Jolotundo, Kota Semarang ini ada yang berbeda ya? Banyak anak-anak. Oh, ternyata anak-anak dibawa orang tuanya untuk bermain dengan hewan kurban di tempat ini. Ini adalah salah satu cara orang tua mengisi waktu liburan sekolah selagi menjelang Idul Adha. Adanya hewan kurban seperti sapi dan kambing bisa jadi media hiburan dan pengenalan anak-anak atas hewan. Ya, saya aja lihat sapi sama kambing-kambingnya ada sih, sama lihat-lihat ini sama anak. Suka anaknya atau gimana? Ya suka lihat kambing. Agar semakin menarik, anak-anak tak hanya sekedar melihat, tetapi juga memberikan makanan loh. Namun pemberian makanan tetap diawasi penjual hewan karena tidak semua rumput bisa dijadikan pakan sapi dan kambing. Boleh, asal kita awasi juga, kan tidak setiap tanaman yang setiap makanan yang dikasih bisa buat membahayakan buat ternaknya. Ya kita awasi juga kan, nggak bebas gitu ya. Boleh main, tapi untuk ngasih makan tetap kita awasi. Kita awasi ya.
Setidaknya ada 10 lapak penjual hewan kurban di lapangan Jolotundo. Dari pagi hingga sore hari, lapak-lapak ini dipadati anak-anak yang penasaran dan ingin melihat lebih dekat hewan kurban di tempat ini. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Mendekati Idul Adha, perajin besek bambu di Kudus banjir pesanan. Bahkan pesanannya naik hingga 3 kali lipat dari hari biasa. Takut kelimpungan, perajin sampai mengajak tetangga untuk membuat besek. Berlimpah pesanan jelang Idul Adha membuat warga di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus tak henti-hentinya membuat besek. Sudah 3 pekan berjalan, para perajin besek ini mendapatkan banyak pesanan dari luar kota. Bahkan pesanan besek naik 3 kali lipat dari hari biasanya. Rata-rata pesanan datang dari panitia kurban yang biasanya mengambil 500 hingga 1000 besek. Kadang-kadang 500, kadang-kadang sampai 1000. Ini pengerjaannya berapa? Gimana Bu? Masih dikerjakan sendiri di rumah-rumah gitu? Ya dibuat orang banyak. Di kampung sini ya? Ya, dekat-dekat sini. Di Rombong istilahnya. Tak hanya panitia kurban, ada pun warga yang datang sendiri untuk membeli besek. Salah satu pembeli sengaja memilih besek karena lebih ramah lingkungan ketimbang kantong plastik. Ini mau cari pembungkus buat daging sih, nanti buat Idul Adha. Kalau biasanya kan di wilayah di desa saya itu di masjid itu masih pakai plastik. Kalau ini kan pakai besek yang terbuat dari bambu, ramah lingkungan. Banyaknya pesanan membuat perajin besek cukup kewalahan. Mereka akhirnya mengajak tetangga untuk bantu menyelesaikan pesanan besek. Harga 1 buah besek Rp1.300. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.